kultum pada anak-anak kita, yaitu Ananda Muhammad Angga Septian dari siswa Madrasah Alia Yayasan Darussalam Serui, dan setelah itu akan dilanjutkan insyaallah oleh Bapak Kiai Muda Andi Sukma Sakti. Pada Ananda Muhammad Septian Angga Septian disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabata lil qiraah wal qiraata lil ma'rifah wal ma'rifata lil ibadah wal ibadata lillahi ta'ala. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab masih memberikan kita nikmat kesehatan, masih memberikan kita nikmat kesempatan, dan juga masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana tidak semua orang mampu mendapatkan yang namanya nikmat iman dan nikmat Islam. Ada orang yang ingin melangkahkan kakinya menuju ke tempat yang mulia ini, namun ia tak diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula orang yang ingin melangkahkan kakinya menuju ke tempat yang mulia ini, namun ia tak diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga orang yang diberikan kedua-duanya, diberikan nikmat kesehatan, diberikan pula nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun juga masih tidak mampu untuk melangkahkan kakinya menuju ke tempat yang mulia ini, karena ia tak diberikan nikmat iman dan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu marilah kita mengucapkan beribu-ribu rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak semua orang diberikan yang namanya nikmat iman dan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala di atas bukit Tursina. Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, manhum ya Rabb? Siapakah mereka itu ya Allah, yang nama mereka tertulis, terpajang, terpampang di Lauhil Mahfuz? Manhum ya Rabb? Siapakah mereka itu ya Allah?" Lalu Allah pun menjawab, "Hum ummati Ahmad." Mereka itu umatnya Ahmad, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau begitu jadikan mereka itu, jadikan nama-nama mereka yang terpajang, terpampang, tertulis itu menjadi umatku saja ya Allah, kata Nabi Musa kepada Allah. Nabi Musa berharap kita semua umatnya Nabi Muhammad, kita semua yang hadir pada subuh hari ini menjadi umatnya Nabi Musa. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Allah kemudian menjawab pertanyaan Musa. "Bala ya Musa, tidak wahai Musa, jangan wahai Musa. Mereka adalah umat yang sangat dimuliakan. Mereka dimuliakan karena kehadiran suatu bulan yang mulia pada diri mereka, yang mana ketika mereka beribadah di dalamnya setara dengan beribadah 80 tahun pada umatmu ya Musa." Lalu Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, "Ya Allah, jikalau memang mereka tidak bisa menjadi umatku, kalau begitu cukup saya saja ya Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa kehadiran bulan suci Ramadan tidak hanya ditunggu-tunggu, tidak hanya dinanti-nantikan, tidak hanya didamba-dambakan oleh umat muslim saja,
tapi juga sekelas nabi yang diberikan kepadanya sebuah kitab yang bernama kitab Taurat. Yang memiliki umat sendiri pun masih mengharap kepada kita, masih mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kedatangan bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita tinggalkan. Memang puasa itu berat. Menahan haus, menahan lapar di siang hari itu sangat berat. Namun Allah Subhanahu wa taala meringankan dengan kalimat, bukan hanya kamu, tetapi umat-umat sebelummu pun telah melakukan itu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepadamu, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang datang sebelum kamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang puasa di kita ada, puasa di umat lalu pun ada. Puasa menahan diri dari segala makanan, segala bentuk perbuatan ada di zaman kita, ada juga di zaman umat-umat terdahulu. Namun yang membedakannya adalah tidak ada yang namanya bulan suci Ramadan pada umat-umat terdahulu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, kedatangan bulan suci Ramadan, marilah kita sambut dengan melakukan berpuasa. Banyak orang bertanya-tanya, untuk apakah kita berpuasa? Untuk apa kita menahan haus? Untuk apa kita menahan lapar? Jawabannya adalah sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab puasa sendiri adalah suatu ibadah, suatu amalan yang betul-betul hanya urusan kita dengan Allah sajalah yang mengetahuinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi dan sangat amat rugi orang-orang yang mendapati bulan suci Ramadan namun ia tak melakukan kebaikan di dalamnya. Rugi dan sangat amat rugi orang yang mendapati bulan suci Ramadan justru melakukan kemaksiatan di dalamnya. Rugi dan sangat amat rugi orang yang mendapati bulan suci Ramadan namun justru tidak diampuni dosa-dosanya. Celaka dan amat sangat celaka orang yang telah keluar dari bulan suci Ramadan namun yang bersih hanyalah pakaiannya, tidak dengan dosa-dosanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang puasa melatih diri kita menjadi diri pribadi yang lebih baik daripada umat-umat sebelumnya. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama membangun benteng pertahanan kita, membangun benteng-benteng diri kita dari segala bentuk dosa-dosa, dari segala bentuk kemaksiatan, dari segala bentuk kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai seorang hamba yang melakukan suatu ibadah, yang melakukan suatu amalan yang kecil namun berketerusan daripada seorang hamba yang melakukan suatu amalan yang besar namun hanya dilakukan sekali-sekali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama membangun benteng kita, melindungi diri kita dari segala bentuk dosa-dosa. Oleh sebab itu, inilah makna sebenarnya dari kata Allah di dalam Al-Quran. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepadamu berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari raya Idul Fitri nanti kita semua bisa merayakan hari raya Lebaran tidak hanya dengan pakaian yang baru tetapi juga dengan iman dan takwa yang baru. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebab segala kesalahan dan kekurangan datangnya dari diri kami pribadi dan segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.